Beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan daripada pemotongan hewan kurban. Rasulullah SAW para jamaah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhah?" Ya Rasul, apa itu kurban ya Rasul? Lalu dijawablah oleh baginda Rasulullah SAW, sunnatun abikum Ibrahim. Kurban yang mulanya asalnya dilakukan sunnahnya Nabi bapak kita yaitu Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat. Artinya apa? Bahwa setelah Idul Kurban, setelah kita melaksanakan penyembelihan kurban, yuk bareng-bareng belajar untuk menjadikan rumah kita rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu taat, yang begitu patuh terhadap Allah sekeluarga. Ayo jadikan keluarga kita keluarga yang taat dan patuh sama Allah setelah Idul Kurban. Kita jadikan, kita ini usahakan menjadi Ibrahim di rumah. Istri kita jadikan Siti Hajar, Siti Syarah, agar keluarga kita taat kepada Allah dan Rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat. Al-mar'atu imadul bilad. Sebab kata Rasulullah SAW, wanita itu adalah tiangnya negara, tiangnya rumah tangga kita. Faidah sholahat kita. Jika istri-istri kita, wanita yang ada di lingkungan kita, baik taat kepada Allah, maka akan kuatlah rumah tangga kita dan kuatlah negara kita berjamaah. Faidah fasadat bila. Dan jika wanitanya rusak, wanitanya sering melanggar aturan Allah, maka negara pun akan ikut rusak, rumah tangga kita, lingkungan pun akan ikut rusak. Yuk, jadikan keluarga Nabi Ibrahim di rumah kita yang begitu taat dan patuh. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, doakan keluarga kita tatkala kita selepas sholat. Doakan anak-anak kita agar menjadi Ismail di rumah dan di lingkungan kita, yang begitu taat dan patuh hormat kepada orang tua. Bacakan suratul Fatihah kepada anak-anak kita berjamaah setiap malamnya 11 kali. Kurang puas 11, 21 kali setiap per anak. Lebih utamanya 41 kali per anak Fatihah berjamaah. Insya Allah akan menjadi Ismail di rumah kita. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Salafun da'wah mustajabah." Ada 3 orang yang kalau berdoa, doanya sangat mustajab, cepat dikabul oleh Allah. La sakka fihinna.
Baginda Rasul meneruskan sabdanya, doanya tidak akan kembali kepada kita, tapi akan langsung dijawab oleh Allah. Siapa tiga orang itu? Di antaranya da'watul walidi waladi. Doanya orang tua langsung dijawab oleh Allah. Doa kita orang tua langsung dijawab oleh Allah manakala kita mendoakan keluarga dan anak-anak kita. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua para jamaah, agar anak-anak kita cara berpikirnya yang Islami, yang rukun damai dengan orang, agar menjadi anak kita Ismail di rumah kita, berikan makanan yang halal, baik jenis makanannya maupun cara mencari untuk membeli makanannya. Jangan sampai para jamaah diri kita, keluarga dan anak-anak kita kemasukan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, dari jenis makanannya maupun cara membeli makanannya. La yadkhulul jannah lahmun wa la nabata ala suh an-naru awla. Baginda Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tidak akan masuk surga, baunya surga saja tidak akan mencium. Siapakah dia? Lahmun wa la nabata ala suh, yang manakala di perutnya masih ada makanan-makanan yang haram. Begitu Israel datang yang sekonyong-konyong setiba-tiba, lalu perut kita, perut anak dan keluarga kita masih penuh dengan makanan yang haram, antaru aula, maka tinggal dilempar ke neraka para jamaah. Itu di akhirat. Lalu di dunianya, orang yang penuh dengan makanan-makanan yang haram di dalam perutnya, maka cara berpikirnya pun mengarah kepada yang diharamkan oleh Allah. Cara berbuatnya pun tawuran kemana-mana. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga para jamaah, tunjukkan kalau kita sebagai pemimpin keluarga. Artinya, yuk kita beribadah, kita isi rumah tangga kita, keluarga kita dengan pendidikan agama. Bukankah kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun 'an ra'iyah, bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin dimintakan pertanggungjawabannya kepada yang dipimpinnya. Kalau kita kepala rumah tangga, anak dan istri kita akan minta pertanggungjawabannya dari kita berjamaah. Oleh karena itu tunjukkanlah kesolehan kita. Jangan sekali-kali kita memberikan pelajaran kebohongan di dalam rumah kita. Nanti akan berantai menjadi keluarga-keluarga yang pandai berbohong. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghaira zamanikum. Wahai para orang tua, ajari anak-anakmu, didik anak-anakmu dengan agama, dengan akhlakul karimah. Kenalkan kepada ulamanya, kenalkan kepada pesantrennya, berikan didikan Islam. Fa'inahum makhluquna li zamani, sebab anak-anakmu akan hidup pada suatu zaman laila zamanikum. Kita orang tua tidak akan mengalami ada zaman seperti apa, musim seperti apa,
Tapi anak-anak kita akan mengalami para jemaah. Saat dulu kita mungkin di gang kita tidak ada bandar narkoba keluyuran di depan mata kita, tapi sekarang tanpa duduk agama, kufur dengan Islam, dikenalkan dengan ulama, khawatir anak-anak kita tidak bisa mewarisi Islam para jemaah. Hadirin para jemaah,